Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani petang hari ini. Teman-teman melihat kondisi market di mana Bitcoinnya sendiri sudah mengalami penurunan sebenarnya ya, karena tadi sudah di area 21.500-an kalau nggak salah ya teman-teman. Dan kalau kita lihat ya per hari ini tadi ya di 21.600-an, malahan terakhir saya lihat di 21.500-an. Ya, ini bisa dikatakan turun sekitar 300 dolaran ya teman-teman untuk Bitcoinnya sendiri. Oke, langsung saja teman-teman, di sini ada informasi terupdate perihal Luna Classic ya teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk Luna Classicnya sendiri dia sedikit perlahan-perlahan lah ya mulai naik, habis itu di banting lagi, naik, dibanting lagi ya, karena hal wajar seperti itu teman-teman. Mereka yang sudah cuan dari bawah otomatis dia take profit dong di atas gitu. Jadi penurunan hal seperti ini tuh hal wajar sebenarnya ya, tergantung kalian ya, mau take profit atau tetap ditahan gitu teman-teman. Kalau saran dari saya sih ketika naik ya take profit, ketika turun kita tambah muatan, kurang lebih seperti itu ya teman-teman caranya. Oke, di sini tanggapan ya, sebenarnya ada beberapa yang kecewa, cuman di sini ditanggepin langsung nih dari Changpeng Zhou teman-teman ya, yang dimana kekecewaan tersebut diutarakan oleh akun Twitter Lunsdao ya teman-teman. Langsung kita cek saja teman-teman ya. Nah, ini adalah tweetan yang membahas perihal kekecewaan dari Lunsdao ya teman-teman terhadap Binance gitu ya kan. Dia ngutarain langsung nih ya, sangat kecewa pada CC karena tidak menepati janjinya di mana menerapkan pajak 1,2% untuk penarikan dan setoran hanya membuat orang enggan meninggalkan Binance. Mereka tidak menerapkan loans born to the spot plus margin trading ya, apa yang diminta komunitas. Nah, jadi statement dari Lunsdao ini teman-teman dikeluarkan ketika announcement dari Binance bahwasanya Binance ini akan menerapkan sistem burn 1,2% secara on-chain ya teman-teman pada tanggal 20, di mana hanya untuk deposit dan withdraw ya. Cuman kita pahami juga deposit dan withdraw itu hanya untuk USDC dan Terra Luna Classic, atau melainkan semua koin yang menggunakan jaringan Terra Luna Classic. Kita juga belum tahu gitu teman-teman. Kemungkinan sih semua koin ya, kalau nggak salah ya semua koin yang menggunakan jaringan Terra Classic untuk keluar masuk ya, atau bagaimana kita lihat perkembangan kedepannya gitu ya. Dan di sini diutarakan langsung seperti ini ya, kekecewaan karena minat dari permintaan dari komunitas Terra Luna itu meminta pajak burn 1,2% itu secara on-chain dan off-chain, melainkan ya secara on-chain dan off-chain ya teman-teman. Berarti meminta untuk deposit, withdraw, dan secara tidak langsung meminta untuk di setiap perdagangan spot kayak gitu teman-teman. Nah, jadi di sini ada balasan dari Changpeng Zhou teman-teman untuk perihal menanggapi hal seperti ini. Ini langsung dari CC Binance ya yang berbicara seperti ini teman-teman ya. Sorry teman-teman, ini langsung dari Binance ya teman-teman ya, dari Binance gitu teman-teman. Ini langsung jawabannya teman-teman, langsung tanpa ada ini ita itu satset ya. Ini membalas terhadap Lunsdao teman-teman ya, membalas ke Lunsdao dengan tanggapan kekecewaannya tadi, di mana di sini, hai, kami memperkenalkan pemotongan pajak ini dari dukungan pelanggan Binance ya teman-teman, atau ya bisa dikatakan ini resmi lah ya untuk dari Binance gitu ya. Hai, kami memperkenalkan pemotongan pajak 1,2% untuk transaksi on-chain teman-teman ya. Perlu kalian garis bawahi, transaksi on-chain persis sesuai dengan proposal, oke ya. Jadi kami menyelesaikan sebagian besar transaksi dari rantai dan ini mempersulit pajak. Oke, benar teman-teman ya. Dan di sini untuk dipungut ya, namun kami memantau dengan cermat dampak dari perubahan tersebut dan mungkin akan meninjau kembali keputusan tersebut teman-teman. Nah, jadi seperti di video saya yang sebelumnya ya, perihal saya membahas announcement terbaru dari Binance yang hanya menerapkan on-chain itu teman-teman. Ya, di sini dia masih
akan meninjau lagi nih cukup efektif tidak nanti pembakarannya gitu teman-teman. Dan kalau memang pembakarannya kurang efektif, di mana saya juga menyebutkan di video saya yang sebelumnya bahwasanya masih ada kesempatan untuk bisa ya mungkin bisa ada perubahan lagi di Binance untuk menerapkan pajak 1,2% di setiap perdagangan spot Luna Classic dan UST. Kalau nggak salah saya pernah berbilang seperti itu di video saya yang sebelumnya teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita garis bawahi teman-teman, masih ada kesempatan gitu ya, masih ada kemungkinan besar untuk Binance ini bisa menerapkan pajak 1,2% di setiap perdagangan spotnya ya. Bisa terjadi teman-teman. Ini peluangnya terbuka lebar dengan statement seperti ini, di mana dari Binance-nya sendiri ya dia akan meninjau lagi gitu dengan cara ya, namun kami akan memantau dengan cermat dampak dari perubahan tersebut. Nah, dampak dari pajak on-chain 1,2% yang ada di Binance ini seperti apa gitu, maksimal apa tidak? Nah, kalau tidak maksimal maka Binance ini bisa saja menerapkan pajak 1,2% ya teman-teman. Ini jawaban dari dukungan pelanggan Binance, atau ini bisa dikatakan resmi lah ya, Binance Helpdesk ya teman-teman, seperti itu. Dimana kalau ini ditujukan kepada LoonsDAO ya teman-teman, yang mengeluarkan statement kekecewaan ini ya kan. Nah, itu sudah dijawab, kemungkinan besar bisa berubah ya, bisa terjadi pajak transaksi jual beli seperti itu. Nah, jika Binance menerapkan pajak transaksi jual beli ya teman-teman, saya yakin exchange yang kita bahas kemarin yang mengikuti cara dari Binance ya hanya on-chain saja teman-teman, kemungkinan besar itu juga akan mengikuti perubahan ini teman-teman ya, akan mengikuti perubahan ini. Itu kemungkinan besar bisa saja terjadi teman-teman ya. Nah, jika semua exchange mengikuti hal yang sama seperti ini, saya yakin untuk pembakaran Luna Classic akan semakin cepat teman-teman, akan semakin cepat, karena memang banyak exchange ya teman-teman. Kalau nggak salah sudah ada 6 atau 5 exchange ya, kurang lebih itu yang melakukan dukungan ya teman-teman. Dan yang dukungan paling berbeda yang sudah menerapkan pajak tax burn 1,2% di setiap transaksi jual belinya itu baru di Max ya teman-teman. Itu exchange pertama yang menerapkan pajak di akun spot Luna Classic ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi buat rekan-rekan semua, ini ada updatean terbaru gitu teman-teman. Sebenarnya ada updatean ini kemarin keluarnya ya kan teman, baru saya bawakan hari ini teman-teman ya, seperti itu. Jadi masih ada kesempatan. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin merasa kemarin panik selling ya kan ketika harganya turun, dan mungkin sekarang lihat lagi harganya mulai naik lagi, yang sempat turun di area 36 sekarang sudah di area 43 tadi terakhir kita lihat. Jangan panik, tetap santai saja teman-teman. Namanya cryptocurrency. Di cryptocurrency itu hanya ada dua kemungkinan teman-teman. Kalau nggak untung ya kita rugi gitu ya. Nah, rugi kita bisa tertutupi kalau kita nggak ngejualnya teman-teman, seperti itu. Kecuali kalian ngejual di harga sekarang, kalian punya target lagi, punya prediksi nih harganya akan turun, kalian ambil lagi di bawah gitu. Nah, itu bisa dikatakan cut loss untuk serok lagi di bawah. Cuman kerugian permanen ketika kalian cut loss, kalian pindahkan ke aset lain seperti itu kalian rugi di satu aset ini, mencoba peruntungan di aset lain, nggak tahu aset lain itu akan naik apa enggak kan, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau kalian ingin ngejual ya prediksi kalian harus bisa serok lagi di bawah gitu teman-teman. Jangan sampai kalian jual tapi kalian nggak punya prediksi akan serok lagi di bawah. Itu berarti kalian apa ya, bisa dikatakan kalian ngebuang uang teman-teman, karena kalian sangkut, kalian jual tapi nggak mau serok lagi di bawah gitu ya. Nah, mungkin ini dulu perihal Terra Luna Classic kali ini, semoga bermanfaat. Salam cuan.